Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana warta kita tadi yang sesuai pada minggu ini, minggu ekologi, yaitu mengenai hutan Tuhan. Kebetulan kita mendapat sumbangan berupa tanaman buah-buahan. Cuma karena diantar dari Pekanbaru, lalu butuh biaya transportnya. Sebenarnya itu gratis, asal dijemput dari Pekanbaru, lalu kita charter itu mobil pick-up. Jadi maksud pemanggilan silakan kita ambil supaya kita tanam kalau ada tanah kita. Kalau ada pekarangan kita tanam supaya udara kita ini bisa sejuk, kita sehat, dan cuma kita bayar 1.500 per pot dengan berbagai macam tanaman tersebut. Di situ saya lihat ada apa itu buah durian, ada parut. Ilana main parut sudah dibudidayakan ini menjadi komoditi yang sangat mahal nanti. Sudah banyak yang membudidayakan ini sekarang. Bahkan ada teman saya dulu di ibu saya, dia rela menebang sawitnya, dia menanam parut ini. Rupanya jauh lebih besar hasilnya daripada sawit katanya, tapi jadi kuat. Oleh karena itu mengingat kalau anggota pekarangan kalau kita semua kepala mahal tes. Kita kasih nanti sama boy yang menyalurkan atau di Belgo hanya 1.500. Itu pun hanya biaya transportnya ke sana. Jadi musuhnya kita mau bagian non itu ada 1.000 pot. Ketika kita semua menanam itu di depan rumah kita, kalau masih ada pekarangannya maka kita sehat, udara segar. Kesehatan itu adalah bagian dari iman. Jadi agama kita mau dari rumah dan bumi. Orang kita salutan. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat 3. Dan ditambah dengan ayat 13 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang di tamannya, di mana burung-burung bersarang, burung rangung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi peladuk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya.
Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan manusia dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluar dari pekerjaannya dan keusahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mulai khotbah ini dari sebuah ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Ada seorang bapak yang memiliki seorang anak yang masih berumur sekitar 9 tahun. Lalu si bapak ini mengajak anaknya pergi ke sebuah taman untuk rekreasi gitu. Nah, ketika mereka sedang berada di taman itu, kebetulan lewat sebuah pesawat dari atas mereka. Ketika pesawat itu lewat, lalu si bapak mengatakan sama anaknya, "Yuk kejar." Lalu si anak ini berlari-lari sambil melihat di atas pesawat yang sedang terbang pada waktu itu. Dan sampai si anak ini tidak melihat lagi pesawatnya, baru dia kembali kepada ayahnya. Nah, lalu si ayah bertanya, "Nak, tadi kau lihat itu pesawat?" "Iya Pak, tapi rupanya pesawat ini hanya segini." Dia menunjukkan tangannya, hanya segini kecil. "Oh ya?" "Iya, saya melihat hanya segini pesawat itu kecil." Lalu si bapak mengajak, "Yuk kita pulang." Lalu si bapak ini membawa si anak ini ke bandara pesawat dengan tujuan supaya anak ini mampu mengenal dengan benar pesawat ini seperti apa gitu. Lalu mereka berjalan kira-kira 45 menit. Lalu mereka sampai ke sebuah bandara yang ada di dekat kota mereka. Lalu si bapak ini mencoba permisi sama security atau petugas di bandara tersebut. Dan para petugas di bandara mengizinkannya, dan si bapak ini membawa langsung melihat pesawat yang sedang parkir di bandara ini. Lalu ketika si anak itu melihat pesawat di bandara itu, lalu dia menjadi tercengang. "Wow, rupanya pesawat itu besar. Wow." Dia merasa begitu. "Wow." Padahal tadi dia bilang pesawat itu kecil, hanya sebesar jari saya. Tapi sekarang ketika dia dekat, lalu dia tercengang. "Wow, rupanya pesawat itu besar." Lalu si bapak bilang, "Memang seperti itu Nak. Kalau kita jauh dari suatu benda, maka benda itu akan kita lihat begitu kecil. Tetapi ketika kita dekati pada benda itu, kita akan melihat benda itu menjadi besar." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara, jika jarakmu jauh dari Tuhan, maka kamu akan melihat Tuhan itu hanya seperti jari telunjuk saja. Jika kau jauh dari Tuhan, maka kau akan melihat Tuhan itu tidak punya kuasa sama sekali. Kau hanya melihat Tuhan itu begitu kecil. Tetapi jika kau dekat
di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa ada orang stres? Kenapa ada orang ngedele soran? Karena dia melihat Tuhan itu jauh, sehingga dia melihat Tuhan itu kecil, tidak mampu mengatasi kita kepada Tuhan ditentukan kedekatan kita beriman kepadanya. Mulu dahulu Hamas yang debatai Solomon pasir yang sangat kerdil sekali. Tetapi ketika kita dekat kepada Tuhan, maka kita seperti anak tadi. Wow, rupanya Allah itu besar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hal itulah yang kita lihat dalam Mazmur ini. Dalam ayat pertama dia mengatakan, pujilah Tuhan jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Kita lihat di situ, dia mengaku Allah itu, Tuhan itu sangat besar. Lalu saya berpikir amat kira-kira bagaimana kedekatan pemazmur ini kepada Tuhan. Ayo suruh dia rumai jono ni partes almeno tu dewata, sehingga dia melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang maha agung, Tuhan yang sangat maha besar. Kedekatannya kepada Tuhan, kedekatannya kepada Tuhan membawa dia kepada keagungan Tuhan di dalam ciptaannya. Dia melihat ciptaan Tuhan ini dari segi iman. Dakwolo agama iman. Apakah kita ketika kita melihat ciptaan Tuhan ini hal yang biasa? Apakah kita ketika kita melihat udara ini, matahari ini, bulan, bintang hanya sekedar hal biasa, sehingga tidak mampu mempengaruhi iman kita sekalipun? Atau memang gak dia sih menobok kecamatannya bornina baru kedok bintang sudah biasa, sehingga ketika pemahaman kita seperti itu, maka kita tidak bisa merasakan betapa besar kuasa Tuhan di dalam kehidupanmu. Tetapi pemazmur di sini, karena begitu dekatnya sama Tuhan, karena begitu agung, begitu dekatnya sama Allah pencipta itu, dia mampu mengatakan, Allah, Engkau sangat seperti. Baik saudara-saudara, apakah ketika engkau tadi pagi bangun, masihkah kau rasakan itu bagian daripada anugerah Tuhan? Ketika engkau tadi bangun pagi-pagi, apakah engkau sujud berdoa di tempat tidurmu, bersyukur, mengucap terima kasih karena Tuhan masih beri nafas kepadamu? Jangan-jangan kita terus sampai kita bukan. Ayat Allah yang bersama waktu perempuan jadi hal itu mana akan mengambil sejak Allah yang besar siapa hukum atau nafsu sebelum Allah yang besar yang siapa campur harus diomong dan boleh minta lagi macam mau seperti itu. Tetapi ketika pemazmur bangun, dia melihat ciptaan ini yang sungguh luar biasa, sehingga lewat pengenalannya akan ciptaan itu yang sungguh luar biasa, dia percaya Allah itu sungguh besar. Dan intinya dia mampu bersyukur kepada Tuhan. Wow, sepatutnya saya bersyukur karena Tuhan masih beri nafas kehidupan, karena Tuhan masih beri udara ini. Bayangkan aman iman, saya selalu
sakit, ketika napasmu sudah megap-megap, lalu kau dimasukkan ke ruang ICU dan dikasih oksigen, berapa banyak yang ibu bayar? Saya pernah melihat jenazah yang pecah pembuluh darah, dibawa ke rumah sakit, tidak bisa lagi, lalu dimasukkan ke ruang ICU, lalu dimasukkan oksigen. Ketika itu belum ada BPJS. 1 jam 75.000 oksigen ini harus bayar. 75.000. 3 bulan dia berada di ruang ICU. 75.000 kali per jam kali 3 bulan. Wow. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, lewat minggu hari ini Tuhan berikan ini oksigen ini gratis kepada kita. Nikmati sepuas-puasnya, tidak boleh dituntut bayar. Itulah yang diagungkan oleh Pemasmur, sehingga dia mengatakan Allah kita itu sungguh besar. Dia menyiapkan segala sesuatu kebutuhan kita itu. Tidak ada yang terlewatkan amanah. Ciptanya paling kecil sekalipun Tuhan ciptakan juga menjadi makanannya. Semua secara sirkulasi saling membutuhkan. Molo Mariana ko di kota Jakarta main, begitu sesaknya Jakarta itu. Udaranya juga sudah polusi. Di sini kita mungkin masih ada udara yang segar, sekali baunya luar biasa oleh pengaruh pabrik tetangga kita. Aku baru sampai di sini, aku udah saya pikir proses teknik bocor, HP rupanya mau bukan mampu kasih setengah yang bocor apa saya keluar, rencana itu wah, alimai jadi aku nak mampu ya luar biasa. Tahu bahwa Arun aku bekerja melayani di Palas itu, maaf kalau ada keluarga kita di Palas. Di Palas itu kan kalau kita orang Batak bisa menjadi lebih banyak kasih pengalaman pembinaan. Dari akan saya sapa sampai berkumpul yang luar biasa berjuang di sini. Mau luar biasa berjuang. Dia mau pertanyaan di diskusi. Aku pertama-tama karena saya suka memakan mie yang dibarani berjauh. Waktu begitu bau. Ayo saking industri kata sampah-sampah dan menuju mungkin membuat dan saya sapa dia jangan ini. Awalnya bau. Alai pasar. Minum air putih asal pun. Mulai kalah muncul tersimpan berjauh. Tapi lama-lama dan bau bibak. Ala-ala sudah biasa kan, berarti semua ini berharap pada orang tua. Alam yang biasa sudah tahu mana yang di hotel-hotel itu banyak juga dapat mereka sedok-sedok yang bagus itu. Mau nggak mau sama sedok-sedok kami dapat dari sampah hotel-hotel itu, kamu sesuai dengan itu. Artinya manginan hidup ini dimanapun kita berada. Ketika kita melihat kebesaran Tuhan, kita akan mampu bersyukur. Ini sekalipun di tempat yang mungkin menurut kita jijik, tapi ketika kita melihat kebesaran Tuhan itu luar biasa. Rupanya orang-orang ini juga disediakan Tuhan menjadi kebutuhannya. Ternyata sarjana dokternya pun sudah cukup. Rodo amal, ayah emang bapak ibadah syukuran sedari orang wisuda rekam. Anak mereka sukses dari remah-remah yang dikumpul-kumpul dari sampah-sampah itu dikasih sama bibuannya, bisa membuat mereka anak-anak mereka menjadi sarjana. Apa yang kita lihat di situ sebagaimana firman Tuhan di sini, bahwa Tuhan itu menyediakan semua kebutuhan makhluk ciptaan itu. Tidak ada yang terlewatkan.
Apakah dia sebagai makhluk yang lain, binatang, harimau, katanya singa, daun-daunan, pohon, gunung, Tuhan siapkan menjadi kebutuhan mereka. Apa yang mau dikatakan di situ? Kalau Tuhan menyiapkan segala-galanya, kenapa kita harus khawatir akan hidup ini? Ayhalamna khawatir akan hidupnya. Dia melihat Tuhan itu begitu kecil di matanya. Dia melihat Tuhan itu tidak mampu mengatasi persoalannya. Tetapi ketika kita dekat kepada Tuhan, maka kita melihat Allah itu besar, yang sanggup menolong, mencukupkan segala apa yang perlu bagi kebutuhan kita. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata dalam Al-Quran, lihatlah burung-burung di udara, dia tidak pernah menabung, tapi Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Lihatlah bunga-bunga yang di ladang itu, tidak pernah dia menenun, tapi dia lebih indah, lebih cantik bunganya daripada baju Raja Salomo. Yang pada waktu itu memang Raja Salomo orang kaya yang memiliki baju yang termahal pada zamannya. Tetapi Tuhan berkata jauh lebih indah, jauh lebih cantik bunga yang ditanam, yang dipelihara Allah itu dari bunga, dari baju Raja. Oleh karena itu amanah supaya kita mampu bersyukur akan hidup ini, lihatlah Tuhan itu dari dekat sekali. Jangan lihat dari jauh. Jangan tempatkan Tuhan itu sebagai makhluk yang kecil, tapi tempatkan Tuhan itu sebagai yang besar di dalam hidupmu. Itu sebabnya amanah ada seorang murid Yesus namanya Yohanes. Yohanes 3 ayat 30 dia berkata, dia akan makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kalau bahasa Bali dong, yang beribadah atau Kristus aku malam gadah lamo yang wow. Ketika kita melihat Tuhan yang besar, maka tinggalkan itu keegoisanmu, tinggalkan itu kesombonganmu. Ternyata kita begitu kecil di mata Tuhan. Makanya Abraham pernah berkata, apalah aku ini Tuhan? Aku ini hanya sebatas debu. Orang jalan siram dong, di mana ketika dia melihat kebesaran Tuhan, ternyata saya tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, ketika kamu memiliki di dunia ini, janganlah merasa dirimu hebat, janganlah merasa dirimu orang yang mampu. Tetapi mari kita selalu merendahkan diri dan mengatakan seperti dikatakan Yohanes, kalau engkau semakin besar, tapi aku semakin kecil. Artinya mampu merendahkan diri di hadapan. Oleh karena itu, amanginan lewat firman Tuhan ini kita disadarkan dalam ayat yang ke-28 ini, 24 dikatakan, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalian yang kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan. Luar biasa kebijaksanaan. Aku hitar ada yang 55, aku tanggal 9 ini kehidupan Tuhan. Tapi manusia ini bermiliar, makhluk ciptaan Tuhan juga bermiliar. Semuanya Tuhan sediakan, kebutuhannya Tuhan sediakan, mencari makanannya. Itulah kebijaksanaan Tuhan. Dia atur bumi ini sedemikian rupa, ada siang dan malam. Sebenarnya amanah ciptaan ini sudah bisa mengkhotbah kita. Tuhan sediakan malam, Tuhan sediakan siang, Tuhan sediakan hujan, Tuhan sediakan kemarau. Itulah juga gambaran kehidupan ini. Artinya supaya kita mampu selalu bersyukur. Ciptaan ini sudah bisa mengkhotbah kita, mengingatkan kita ada musim hujan, ada musim kemarau. Jadi amanah ekonomi orang setelah mungkin besok akan hujan. Kalau rezekimu melimpah, ya syukurlah. Kamu tidak menjadi tinggi hati dan sombong. Lihatlah ciptaan ini begitu besar kebijaksanaannya, mengatur semuanya secara teratur.
Tidak ada yang saling tabrakan. Lihat itu amanginan bumi kita ini, bumi matahari. Kalau terpikir lihat bulan kok tidak bisa tabrakan bumi sama matahari. Nah disitulah kebijaksanaan Tuhan itu mengatur. Artinya itulah kebijaksanaan Tuhan. Kalau Tuhan itu bijaksana, bisa mengatur bumi ini, apalagi kehidupanmu sangat gampang diatur oleh Tuhan. Persoalannya, maukah kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Maukah kita mendekatkan diri kepada Tuhan lewat iman kita? Orang yang mampu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka dia akan melihat betapa besar kuasa Tuhan, sehingga dia selalu bersyukur atas apa yang dia terima dari Tuhan. Oleh karena itu, amina, syukurilah apa yang menjadi terjadi. Syukurilah apa yang diberikan Tuhan kepadamu, dan lihatlah betapa besar kuasa Tuhan yang bisa membuat dirimu bersukacita. Sedangkan bumi ini diciptakan begitu rumit menurut kita, tapi bagi dia sangat gampang. Dia hanya berfirman jadilah. Apalagi kepada kita manusia. Makanya jangan khawatir. Undang Tuhan selalu dalam hidupmu dan percayakan hidupmu kepada Tuhan, maka dia akan mengatur dan dia akan memberi yang terbaik bagimu. Oleh karena itu, mengingat tetaplah beriman, tetaplah bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, syukurilah. Hidup ini adalah anugerah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya